Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat podcast tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan dan Abu Bakar As-Siddiq. Oke, pertama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Indra Satya Wiradinata, absen 6 sebagai narasumber pertama. Saya Zainul Hilmi Wardani, absen 24 sebagai narasumber kedua. Saya Muhammad Jalaluddin Arumi, absen 8 sebagai narasumber ketiga. Saya Sultan Hidayat, absen 12, narasumber keempat. Saya Teguh Satria Hidayat Rahman, absen 18, narasumber kelima. Saya Salah Gazi Bagis, absen 14 sebagai host. Saya Azharisya Fadila, absen 4 sebagai host kedua. Saya Arfa Basrahman, absen 2 sebagai narasumber ke-6. Oke, langsung saja kita podcastnya. Halo guys. Jadi di podcast ini akan terdiri 2 sesi. Yang pertama dilakukan oleh Saya Sultan Hidayat. Saya Zainul Hilmi Wardani. Saya Muhammad Jalaluddin Arumi. Yaudah, tanpa berlama-lama kita mulai aja ya. Jadi pertanyaan pertama tuh, siapa sih tokoh Utsman bin Affan? Utsman bin Affan itu adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, memiliki perjalanan yang luar biasa yang mencakup berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Oh, jadi Utsman bin Affan itu Tokoh yang luar biasa Iya, banget ya. keren banget ya ternyata. Keren. Terus gimana sih latar belakangnya Utsman bin Affan itu? Yaitu kelahiran dan awal kehidupan. Utsman bin Affan dilahirkan sekitar tahun 576 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Ia berasal dari suku Quraisy, klan Umayyah yang termasuk dalam kelompok terhormat di Mekah. Ayahnya Affan bin Abi Al-As adalah seorang pedagang kaya yang terkenal di Mekah. Pedagang apa? Pedagang kaya. Oh, kaya. Kaya. Mereka. Sebelum memeluk Islam, Utsman adalah seorang yang sukses secara finansial dan memiliki reputasi yang baik di kalangan suku Quraisy. Ia dikenal sebagai seorang yang dermawan dan murah hati. Oh, jadi emang Utsman bin Affan itu orang kaya ya dari Iya, awal. kaya dari awal. Oh, gitu. Sering memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu ya, Mi. Keren banget Keren banget ya Utsman bin Patut Affan. dicontoh ya teman-teman. Iya, benar banget. Pertanyaan selanjutnya itu, gimana sih cara Utsman bin Affan sampai akhirnya tuh dia bisa membawa agama Islam? Maaf, izin mencela. Sebelumnya video ini sempat terpotong atau tidak terekam, jadinya saya akan melanjutkannya. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi Utsman bin Affan untuk memeluk Islam meliputi pengaruh sahabat-sahabatnya. Karena pengaruh sahabat-sahabatnya, Utsman bin Affan mampu terluluh hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Dan yang kedua, ada kesan positif terhadap ajaran dan karakter Nabi Muhammad SAW. Lalu ada kepatuhan dan ketulusan hati Utsman dalam mencari kebenaran. Dan yang terakhir, ketertarikan terhadap pesan Islam yang menyentuh hati dan akal sehatnya. Oke. Ya, selanjutnya bagaimana sih peran Utsman bin Affan dalam perang Uhud dan perang Badar? Jadi di perang Badar itu Utsman bin Affan ikut serta dalam perang Badar, pertempuran penting antara umat Islam dan Quraisy di tahun kedua Hijriah. Jadi di perang Badar ia menunjukkan keberaniannya dan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan Muslim. Keren banget ya, seberani itu ya. Strong banget. Terus bagaimana perannya di perang Uhud? Nah, untuk di perang Uhudnya itu Utsman juga terlibat dan menunjukkan keteguhan imannya meskipun mengalami cobaan dan kesulitan. Jadi Utsman bin Affan itu keberaniannya dan kesetiaannya sebagai seorang muslim tercermin dalam partisipasinya dalam pertempuran tersebut. Itu ya. Selanjutnya, kapan sih Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah? Terus bagaimana peran beliau saat menjadi khalifah? Jadi Utsman bin Affan itu diangkat sebagai khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab, dan tepatnya dia menjadi khalifah yang ketiga umat Islam. Sebagai khalifah, Utsman memimpin umat Islam dengan bijaksana dan adil. Ia melakukan berbagai reformasi dalam pemerintahan dan ekonomi, serta memperluas wilayah kekhalifahan Islam melalui kampanye militer yang sukses. Mungkin itu aja. Mungkin ada lebih banyak lagi, tapi ya. Untuk yang selanjutnya,
Mengapa kematian Utsman bin Affan disebabkan oleh pemberontakan? Karena kematian Utsman bin Affan itu terjadi karena banyak kayak sekutu yang tidak puas dengan pimpinannya, seperti kebijaksanaannya atau apa kayak gitu dah pokoknya. Nah, terus kematiannya Utsman itu terjadi pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Baca. Oke guys, kembali lagi di podcast kita. Tadi kita sudah membicarakan tentang Utsman bin Affan. Lalu sekarang kita akan membicarakan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pertanyaannya, kapan sih Abu Bakar As-Siddiq itu dilahirkan? Abu Bakar As-Siddiq itu dilahirkan sekitar tahun 573 Masehi di Makkah, di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Ya, di Arab Itu Saudi. juga Arab. Di Mekah Arab Saudi. Beda ya guys Ini ya. Arab gokil. Iya, beda. Arab konslet. Oke, pertanyaan selanjutnya, dari mana sih Abu Bakar As-Siddiq berasal? Jadi Abu Bakar As-Siddiq berasal dari suku Quraisy, klan Banu Tiam. Oh, Klan Banu Tiam itu daerahnya gitu ya? Iya. Oh iya. Selanjutnya, Hayam nggak sih? Hayam. lanjut. Rumi langsung beneran dah. Oke guys, lanjut. Selanjutnya, apa sih peran Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah? Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. yang menemaninya dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, memberikan dukungan moral dan spiritual yang besar. Keren banget ya, suportif banget. Iya benar. Oke, kita lanjut aja buat pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW? Jadi yang dia lakukan itu atau yang dia dapatkan itu, Abu Bakar As-Siddiq itu dia terpilih menjadi khalifah pertamanya umat Islam. Nah, terpilihnya dia itu jadi memimpin umat Islam ke garda terdepan dan menjadi yang pertama saat itu. Setelah wafatnya Nabi. Dia yang pertama gitu ya berarti. Iya. Keren. Keren, mantap. Mantap dong. Selanjutnya, bagaimana sih karakter kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq saat menjadi khalifah? Karakternya tuh seperti saat Abu Bakar memimpin khalifah tuh dia memiliki karakter yang kepemimpinan yang kuat, adil, tegas, disiplin, dan percaya diri lah. PD. Insyaallah. Iya benar. Ya, untuk selanjutnya, kapan sih Abu Bakar As-Siddiq wafat? Abu Bakar As-Siddiq wafat itu pada tahun 634 Masehi di Madinah. Setelah dia menderita sakit yang berkepanjangan. Oh, jadi emang sebelumnya dia Berapa tuh udah tahun sakit gitu ya? Ya sekian, pokoknya lama gitu ya? Lama ada kan berkepanjangan. Iya, mantap. Berarti dia emang sebelum meninggal tuh udah sakit gitu ya? Ya, Oh emang ya, gitu lah. iya dah. Sekian podcast dari kami. Ayo, 1, Udah. 2, 3. Sekian Ya, podcast podcast dari dari kami. kami. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih 100, Bu. Sekian interview dari kami. Oke. Jangan lupa like dan Subrek. Jangan kayak gitu. Jangan lupa kasih nilai 100. Oh ya. Masih 100 sugar ya? Ya. Please, Bu. Please Bu Bu, Guru. please Bu. I love you. Dikat kan nih, dikat. Enggak. Dadah. Dadah. Bye bye.